Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyerahkan 2 unit mesin pencacah sampah plastik dan juga genset kepada 2 kelompok di Kalimantan Barat Selasa 13 Juli. Kelompok tersebut yakni Bank Sampah Kampung Lestari, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, dan Bank Sampah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Desa Nusantara, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas. Yohanes menerangkan hal tersebut merupakan langkah awal untuk mengurangi volume sampah di dunia, terutama jika dilihat volume sampah plastik yang tidak gampang hancur atau larut bersama sampah yang lainnya. Oleh karena itu, Yohanes meminta kepedulian semua pihak, terutama masyarakat, bisa menjadi bagian untuk aksi penyelamatan lingkungan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Kebun Pontianak Ade Henry Cornelius, yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Henry. Iya, selamat siang Firda. Henry, bisa dijelaskan terkait apa suasana penyerahan mesin pencacah sampah plastik di sana seperti apa suasananya? Iya, Firda, mesin pencacah plastik dan genset ini diserahkan Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot kepada 2 kelompok bank sampah yang ada di Kabupaten Sanggau. Penyerahannya itu berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, dan dalam kegiatannya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam kegiatan itu juga dihadiri dan Dim 1204 Sanggau yang juga Bapak Asuh dari SMK PTN Sanggau. Firda, untuk diketahui bahwa mesin pencacah sampah ini bagian daripada untuk pengurangan sekaligus pengolahan sampah itu sendiri. Begitu, Firda. Oke. Henry, apa ada dari 2 kelompok yang menerima tersebut, atas dasar apa mereka terpilih dan mungkin ada kriteria tersendiri untuk memilih mereka? Seperti apa informasinya? Ya, mesin pencacah sampah ini diserahkan kepada 2 kelompok bank sampah, yaitu Bank Sampah Kampung Lestari yang terletak di Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan kedua kelompok bank sampah PKBM Desa Nusantara yang terletak di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kriterianya sendiri, menurut keterangan dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, intinya ada keseriusan dari kelompok bank sampah itu sendiri. Kemudian juga berapa lama mereka membentuk kelompoknya, kemudian sisi organisasinya mereka seperti apa, kemudian mereka juga sebelumnya sudah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau dengan tujuan intinya keseriusan dari kelompok itu sendiri, dengan tujuan jangan sampai nanti setelah menerima bantuan ini semangat di awal tapi lalu di tengah jalan tidak semangat begitu. Intinya makanya dari Dinas Lingkungan Hidup menekankan bahwa keseriusan dari kelompok itu sendiri. Jika sudah serius, kemungkinan karena dikatakannya juga kemungkinan ada juga kelompok-kelompok lain yang akan menerima bantuan serupa, tapi dengan catatan mereka serius terlebih dahulu, baik dari sisi organisasinya, kemudian seperti apa juga pengelolaan dari organisasi itu sendiri. Begitu. Berarti ada komitmen tersendiri ya dari 2 kelompok ini yang bisa menjadi penerima dari mesin tersebut. Kemudian bisa dijelaskan apa tujuan atau harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah hingga diserahkannya mesin pencacah sampah plastik ini, Henry? Ya, dengan adanya mesin pencacah sampah plastik ini tentunya tujuan akhirnya itu mengurangi volume sampah plastik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kemudian juga untuk adanya nilai tambah bagi kelompok bank sampah itu sendiri. Karena kita tahu yang namanya bank kan, kemudian tentu ada nasabahnya yang memang rutin. Seperti contohnya yang Kampung Lestari, di situ udah ada 250 nasabah tetap di Bank Sampah Kampung Lestari. Dan mereka rata-rata dalam penghasilan untuk dari bank sampah itu sendiri ada yang mencapai 1,5 juta sampai 2,5 juta per nasabah yang mereka dapatkan. Tetapi itu dikumpulkan atau ditabung terlebih dahulu. Dan biasanya mereka mengambil uangnya atau hasil dari tabungan bank sampah itu menjelang hari raya keagamaan, kemudian pada saat menjelang menyekolahkan anaknya masing-masing. Begitu. Oke. Terkait apakah nantinya setelah adanya penyerahan mesin pencacah sampah plastik ini, apakah dari pihak terkait, mungkin dari dinas atau mungkin dari pemerintah sempat, adanya pemantauan atau pengecekan seperti apa pelaksanaannya setiap bulan atau seperti apa informasinya, Henry?
ya pasti akan dilakukan pemantauan atau pengecekan terkait mereka yang menerima bantuan 2 mesin ini untuk memastikan bahwa sudah berjalan maksimal atau belum, begitu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dan juga PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Agus Sukanto, dan berikut liputannya untuk Anda. Sebagai langkah awal, kalau kita berpikir pada global tentu ini kan hanya bagian kecil langkah awal yang harus kita lakukan dalam rangka kita memulai ya untuk bagaimana kita mengatasi atau mengurangi volume sampah, terutama sampah-sampah plastik. Karena kalau kita lihat volume sampah plastik itu luar biasa, dan ini yang tidak gampang, dia larut bersama dengan yang lain di tanah ini, dia bisa sampai sekian puluh tahun ya. Dan ini yang harus kita atasi, dan ini tidak hanya sekedar kita mencaca atau mendaur ulang, tapi ini kita akan nanti hasilnya akan menambah nilai jual bagi pengelola. Nah, harapan kita dengan adanya pancingan ini tentu masyarakat lebih peduli terhadap sampah ya, terutama sampah plastik. Kita sekarang ini kan bergerak pada sisi pengurangan dan pengolahan sampah. Yang selama ini di Kabupaten Sanggau kan baru diangkut, kemudian dibawa ke TPA di Sungai Posak, kemudian dibuang tanpa ada unsur pengolahan dan pengurangan. Alat ini merupakan bagian daripada bagian untuk pengurangan itu, bagian pengurangan dan pengolahan sekaligus. Jadi dengan adanya alat ini, berarti satu, sampah berkurang, kemudian yang selanjutnya kelompok bank sampah ini akan mendapatkan nilai tambah dari pengolahannya. Jadi akan mempunyai nilai yang lebih mahal daripada kalau sampah itu murni, misalnya berbentuk botol, karena ini udah dalam bentuk kecil-kecil, dia akan mempunyai harga